Bab 111. Penjelasan seperti apa yang kau maksud? Tanya Liman Setiawan sambil mengangkat alisnya. Kenapa kau menceraikanku begitu saja? Tanya si Siva seolah tidak terima kenyataan. Jawabannya tentu sangat sederhana. Pertama, karena aku hanya ingin menolongmu atas desakan situasi yang ada. Kedua, karena aku tidak mencintaimu, ucap Liman Setiawan dengan datar. Mendengar perkataan dari Liman Setiawan membuat hati si Siva menjadi sakit. Ia tidak menyangka jika dengan perubahannya yang seperti sekarang ini masih tidak dapat menggerakkan hati Liman Setiawan untuk tetap mempertahankannya sebagai istri. Apakah aku kurang menarik bagimu? Tanya si Siva dengan ekspresi terkejut. Siapapun yang melihatmu pasti akan mengagumimu. Hanya saja aku tidak bisa bersama dengan seseorang yang sebelumnya dalam kondisi tidak berdaya, jawab Liman Setiawan sambil sesekali memandang ke arah langit. Akan menghabiskan waktu jika ia terus berdebat dengan gadis yang tampak dingin tersebut. Ia tidak ingin terlambat untuk melakukan perjalanan ke kota Qianzheng. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Ucap si Siva dengan tatapan bersedih. Di depan Liman Setiawan ia benar-benar tidak berdaya. Lelaki yang sebelumnya ia remehkan karena ia anggap seorang pemain wanita justru menolaknya dengan terang-terangan. Di antara kita tidak ada yang dirugikan dan semestinya yang mendapatkan manfaat adalah dirimu sendiri. Jadi kuharap jangan seperti orang yang tidak tahu bagaimana bersikap. Aku pun bertindak sebelumnya atas dirimu karena murni hubungan baik antara keluargamu dengan sekte Teratai Ungu. Untuk hal lainnya aku tidak pernah berpikir apapun. Liman Setiawan menekankan kata-kata agar si Siva tidak bersikap impulsif. Aku mohon maaf, saat ini sedang terburu-buru. Lain kali jika ada waktu maka kamu bisa mengunjungiku di kota Qianzheng, ucap Liman Setiawan dengan sopan. Sebenarnya mereka bertiga sudah diberitahu jika Liman Setiawan akan kembali ke Akademi Walid Jingga. Oleh karenanya Matriark Xie Bingbing dan putrinya tersebut memaksa menerobos ke kediaman pribadi Liman Setiawan karena khawatir tidak akan bertemu dengan Liman Setiawan lagi. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Tetapi sampai kapanpun kau adalah suamiku. Perceraian di antara kita tidak pernah terjadi, karena aku tidak pernah menyetujuinya, ucap si Siva dengan tatapan sedih. Pada akhirnya ia harus mengakui dirinya telah jatuh cinta kepada Liman Setiawan, bukan hanya karena perkembangan dirinya tapi ia juga baru mengerti jika pria yang menolongnya memiliki prinsip tidak seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Matriark, saya mohon pamit, ucap Liman Setiawan kepada Matriark Xie Bingbing. Liman Setiawan akhirnya pergi meninggalkan kediamannya untuk kembali ke kota Qianzheng, sedangkan hal yang terkait dengan masalah pribadi ia tidak memikirkannya. Pada saat yang bersamaan, si Siva pun meninggalkan kediaman Liman Setiawan dengan wajah bersedih. Dominasinya yang begitu kuat ternyata tidak dapat membuat Liman Setiawan mendekat kepadanya. Namun dalam hatinya ia sudah bertekad untuk mengejar cinta Liman Setiawan hingga kapanpun. Dengan kemampuan yang Liman Setiawan miliki, tidak butuh waktu yang lama bagi dirinya untuk tiba di tepi danau biru di mana Mimi Yun sudah menunggu. Kupikir kamu tidak jadi datang, ucap Mimi Yun sedikit panik. Maaf, aku agak terlambat, ada kedatangan dari Matriark Xie Bingbing, ucap Liman Setiawan. Apakah masih ada keterkaitannya dengan putrinya itu? Tanya Mimi Yun dengan sedikit nada cemburu. Ya, nanti aku akan ceritakan saat di atas perahu, ucap Liman Setiawan dengan tidak tergesa-gesa. Ya, sebaiknya kita segera berangkat, ajak Mimi Yun pada kekasihnya tersebut. Keduanya lalu menaiki sebuah perahu khusus milik Gerbang Naga. Sebagai organisasi terbesar di kota Qinghai kini keberadaan Gerbang Naga tidak ada yang bisa menyaingi dominasinya. Di atas perahu, Liman Setiawan bercerita tentang maksud kedatangan Matriark Xie Bingbing dan juga putrinya. Pada akhirnya Liman Setiawan juga menceritakan tentang pernikahan yang dilakukannya terhadap si Siva yang berlangsung singkat tersebut. Mimi Yun mulanya merasa kecewa, namun setelah memahami situasinya dengan baik ia mengerti dan tidak mempermasalahkannya lagi. Baginya Liman Setiawan terlalu luar biasa, wajar saja jika beberapa wanita cantik akan mengejarnya. Mereka pun melanjutkan suasana perjalanan dengan beberapa persiapan. Liman Setiawan yang tampil sederhana dan menyembunyikan kekuatannya tersebut tampak seperti pemuda dewasa yang tengah menikmati pesona air danau biru. Sesaat Liman Setiawan mendarat di kota Qiang, ia dan Mimi Yun tidak terburu-buru memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Qianzheng. Untuk sesaat mereka memutuskan mencari rumah makan di sekitar untuk sekedar menikmati pergantian suasana.
Liman Setiawan tampak sedikit bersantai seperti pemuda pada umumnya saat menikmati makanan di tempat itu, apalagi ia dan Mimi Yun seperti sepasang suami istri dan tidak ada yang menaruh perhatian khusus terhadap mereka. Tiba-tiba Liman Setiawan dikejutkan dengan hawa membunuh yang memenuhi udara, belasan pendekar berkuda datang menghampiri dirinya. "Biar aku saja yang mengurusnya," Mimi Yun berkata dengan tenang, berhasrat terhadap kekacauan yang ingin datang mengganggunya. Belasan orang dengan senjata di pinggangnya datang menghampiri. Dari pakaiannya Liman Setiawan mengetahui jika mereka berasal dari pasukan Istana Kekaisaran. Seorang pria yang sepertinya pemimpin di antara mereka tampak berbicara dengan Mimi Yun. "Mohon maaf mengganggu kenyamanan Tuan dan Nona, kami bermaksud mencari seseorang," ucap pemimpin pasukan tersebut sambil memperhatikan ke arah Liman Setiawan dengan seksama. "Sepertinya kalian bukan berasal dari kota Qiang," tambah pria tersebut dengan nada cukup serius. "Kami memang bukan berasal dari kota ini, kebetulan aku dan suamiku sedang beristirahat menikmati makanan di rumah makan ini," jawab Mimi Yun dengan tenang. Belasan orang lainnya tampak waspada, bersiap menarik pedangnya hendak melakukan kegaduhan. Namun pemimpin mereka buru-buru menghentikannya. "Mohon maaf Nyonya, bolehkah saya tahu dari mana asal Nyonya dan Tuan?" tanya pemimpin pasukan tersebut penuh selidik. Mimi Yun dengan tenang mengatakan jika dirinya berasal dari keluarga Yun dan sedang dalam perjalanan bisnis ke kota Qiancheng. Dalam kesempatan tersebut ia juga mengeluarkan lencana milik keluarga Yun sebagai identitasnya. "Maaf kalau begitu Nyonya, kami datang hendak memeriksa setiap tamu yang datang berkunjung ke kota ini," ucap pemimpin pasukan tersebut sambil mengeluarkan sebuah gulungan. Mimi Yun dan Liman Setiawan yang sudah mengetahui jika dirinya berstatus sebagai musuh Istana Kekaisaran Langit tidak terkejut saat membaca informasi yang tertera pada gulungan tersebut. Keduanya tampak tenang seperti sepasang suami istri biasa. "Kami sedang bertugas mencari seseorang, jadi mohon maaf jika sikap kami kurang sopan." Pemimpin tersebut bertindak hati-hati dan tidak ingin membuat kesalahan. Informasi yang tersebar adalah perburuan terhadap Liman Setiawan dan memberikan informasi yang secepatnya kepada pasukan kekaisaran maupun kepada keluarga Liu. Namun kali ini mereka tidak menemukan tanda-tanda pendekar dewa yang membunuh Jenderal Chandra Liu, melainkan seorang pemuda biasa dengan pembawaan yang tidak memiliki kultivasi. Bab 112. Tidak apa-apa, kami mengerti dengan tugas tuan-tuan sekalian. Mimi Yun mengangguk pelan. Ia tentunya mengerti dengan pengumuman resmi dari Kekaisaran terkait status Liman Setiawan yang sudah membunuh Jenderal Chandra Liu. Kejadian itu sangat luar biasa dan Mimi Yun mengetahui resikonya saat memilih untuk mengikuti Liman Setiawan ke kota Qiancheng. Meski para petugas keamanan itu berada di bawah ranahnya, namun Mimi Yun juga bertindak hati-hati agar perjalanannya ke kota Qiancheng berjalan dengan lancar. Setelah para pasukan kekaisaran itu pergi, Liman Setiawan menatap mereka dengan tenang. Dengan begitu ia bisa mengetahuinya sendiri kondisi Istana Kekaisaran yang memang sudah tidak bersahabat dengannya. "Apakah kamu merasa cemas?" tanya Liman Setiawan kepada Mimi Yun. Semuanya sudah kuduga dari awal," ucap Mimi Yun dengan cuek. "Ternyata kamu memang orang yang berkepribadian," ucap Liman Setiawan sambil tersenyum. "Sayangnya aku bukanlah yang pertama dinikahi," gerutu Mimi Yun mengalihkan perhatian. Liman Setiawan yang hendak minum hampir tersedak karena mendengar pernyataan kekasihnya itu. Seorang wanita selalu saja menyimpan perasaannya dan mengeluarkan pada saat apa saja. "Aku janji, kita akan segera menikahimu saat tiba di Gerbang Naga." "Kamu adalah Nyonya Paviliun Gerbang Naga," ucap Liman Setiawan sambil menyentuh punggung tangan wanitanya tersebut. "Awas saja jika kau mengingkarinya," ucap Mimi Yun dengan ekspresi cemberut. Liman Setiawan selalu dibuat tersenyum saat melihat tingkah Mimi Yun seperti ini. Hanya Mimi Yun pula yang selalu membuat warna berbeda di dalam hatinya. Meskipun begitu, bukan berarti Nuhume tidak memiliki kesan. Bagi Liman Setiawan sendiri keberadaan Nuhume merupakan sosok wanita anggun yang selalu meninggalkan kesan terdalam lewat pengabdiannya yang tulus. Ia yang sebelumnya menunda pernikahan pun tidak kuasa menahan sikap Mimi Yun yang memang sudah seperti istrinya tersebut. Tidak hanya dalam hubungan biologis, Mimi Yun juga selalu setia pada Liman Setiawan seperti pada sekarang ini. Padahal ia tahu jika kembalinya Liman Setiawan ke kota Qiancheng akan menimbulkan perselisihan besar yang tidak bisa dihindari lagi. Liman Setiawan dan juga Mimi Yun kemudian menyewa kereta kuda untuk menuju kota Qiancheng. Mereka ingin segera meninggalkan kota Qiang untuk menghindari kecurigaan banyak orang. Malam harinya Liman Setiawan sudah berada di kota Qiancheng.
mereka tidak turun langsung di depan paviliun gerbang naga melainkan memilih menginap di pusat kota Qiancheng, tidak jauh juga dari Akademi Walet Jingga. Hal ini dilakukan Liman Setiawan agar tidak ada mata-mata yang mengikuti atau mencurigakannya. Liman Setiawan sudah berencana untuk segera ke akademi untuk menemui gurunya, jadi ia akan meninggalkan Mimiyun di gerbang naga. "Kenapa kita tidak langsung ke gerbang naga?" tanya Mimiyun pada kekasihnya itu. "Tidak, kita akan bermalam untuk menghindari kecurigaan. Meski kota Qiancheng aman, namun aku tetap tidak mau gegabah setelah sekian lama meninggalkan kota ini," ucap Liman Setiawan menyampaikan alasannya. "Pantas saja gerbang naga berkembang dengan pesat, ternyata kamu sangat berhati-hati," puji Mimiyun pada Liman Setiawan. "Sebaiknya malam ini kita beristirahat, pagi-pagi sekali kita akan meninggalkan tempat ini," ucap Liman Setiawan. "Baiklah." Mimiyun memanfaatkan kesempatan ini untuk selalu bersama dengan Liman Setiawan. Ia tidak berkultivasi dan memilih menikmati malamnya dengan tidur bersama. Liman Setiawan tidak seperti Mimiyun, dengan tingkat kekuatannya ia mencoba menelisik beberapa hal untuk mengetahui perkembangan kota Qiancheng. Namun hingga menjelang pagi, ia tidak merasakan gejolak atau gangguan keamanan terkait kehadiran dirinya. Tiba waktunya bagi Mimiyun dan juga Liman Setiawan untuk menuju di sebuah paviliun yang luasnya mirip seperti sebuah desa besar. Selama 1 tahun terakhir, tempat ini terus mengalami pembangunan serta pengembangan. Campur tangan Fu Zhao dan Fu Zhao Cheng telah membuat tempat ini benar-benar sesuai ekspektasi yang Liman Setiawan inginkan. Dengan beberapa penjaga yang berada di ranah inti Qi dan juga inti emas membuat tempat ini memang layak diperhitungkan. "Maaf Tuan, selain anggota dilarang memasuki paviliun gerbang naga," ucap seorang penjaga melihat kedatangan Liman Setiawan. "Apakah aku bisa menemui Victor?" tanya Liman Setiawan. "Maaf Tuan, ada keperluan apa?" "Jika belum ada janji maka tidak bisa bertemu dengan Tuan Victor," ucap penjaga tersebut. Victor merupakan bawahan Liman Setiawan yang merupakan bagian dari mantan murid pekerja di paviliun murid luar Akademi Walet Jingga. Tetapi berkat pengaruh gerbang naga ia kini menjadi sosok tuan muda yang sangat dihormati bersama pimpinan gerbang naga lainnya. "Katakan saja jika aku Liman Setiawan ingin menemuinya," ucap Liman Setiawan dengan santai. Kali ini Liman Setiawan ingin mengetes sikap para penjaga yang direkrut oleh Victor. Apakah hal ini sudah memenuhi standar yang ia tetapkan mengingat dirinya sudah 1 tahun lebih meninggalkan tempat ini. "Jadi Anda adalah Tuan Muda Liman Setiawan, maaf. Maafkan saya Tuan Muda," ucap penjaga tersebut tersentak saat mendengar nama Liman Setiawan. Seluruh penghuni gerbang naga hanya memiliki satu nama Liman Setiawan, dan itu adalah sosok misterius yang tidak sembarang orang bisa jumpai. Beberapa penjaga lainnya pun terkejut, buru-buru mereka bersikap hormat dengan membungkukkan badan menyambut kedatangan seorang pemuda yang disertai seorang wanita. "Perkenalkan ini adalah calon nyonya gerbang naga," ucap Liman Setiawan memperkenalkan Mimiyun. "Salam nyonya," sapa beberapa penjaga dengan hormat. Mimiyun mengangguk senang, ia tidak menyangka jika Liman Setiawan benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Apalagi memperkenalkan jika dirinya adalah nyonya gerbang naga yang itu artinya ia akan segera mendapatkan status yang sah. Liman Setiawan dan Mimiyun kemudian memasuki gerbang naga, sebuah tempat dengan berbagai bangunan mewah yang sudah dibangun dan dipersiapkan dengan rapi. Meski masih terlihat sepi, namun sangat jelas jika tempat ini memiliki perencanaan yang baik untuk masa mendatang. Mereka sengaja berjalan kaki ketimbang menerima tawaran dari penjaga untuk mengantar mereka ke tempat tinggal pribadinya. Sementara itu seorang penjaga dengan cepat mengabarkan kedatangan Liman Setiawan kepada Victor. "Aku pikir kota Qinghai adalah yang terbaik, namun menyaksikan sendiri tempat ini sepertinya menjadi nyonya gerbang naga adalah bukan perkara yang mudah," ujar Mimiyun saat memperhatikan bangunan-bangunan yang terdapat di dekatnya itu. "Tidak lama lagi tempat ini akan semakin ramai. Aku sangat membutuhkan keahlianmu untuk mengembangkan tempat ini," ucap Liman Setiawan penuh keyakinan. "Aku akan berusaha semampuku," ucap Mimiyun sambil menghela napas pendek. Liman Setiawan benar-benar terlalu luar biasa. Dengan usianya yang masih sangat muda ia berhasil merajai kota Qinghai dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi dengan sumber daya yang sudah ia pusatkan ke kota tersebut, ia masih ingin membangun kekuatan yang lebih besar lagi di kota kelahirannya. "Benar-benar gila," gumam Mimiyun penuh kekaguman. Bab 113. Setelah beberapa saat berada di dalam paviliun gerbang naga, Liman Setiawan dan Mimiyun segera disambut oleh Victor dan juga keempat rekannya.
Mereka berlima sangat senang dengan kepulangan Liman Setiawan yang kini sudah membawa calon nyonya paviliun Gerbang Naga. Apalagi mereka berlima sudah mendengar kiprah Mimiyun dalam membantu Liman Setiawan mengembangkan paviliun Gerbang Naga Kota Qinghai hingga menjadi kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini. "Tuan muda, bagaimana kabarmu?" tanya Victor dengan hormat. "Baik, terima kasih atas kerja kerasmu," ucap Liman Setiawan sangat mengapresiasi kinerja Victor dan juga keempat rekannya. "Tuan muda, bagaimana dengan pengaturan tempat tinggal Tuan muda? Apakah perlu pengaturan lainnya?" Victor berkata dengan hati-hati. "Semuanya sudah cukup, bagaimana kondisi sumber daya kita?" tanya Feng Liu kemudian. Mendapati pertanyaan dari Liman Setiawan, ekspresi Victor sedikit kaku karena ia takut Liman Setiawan akan marah karena ia sudah menghabiskan banyak uang untuk membayar para penjaga serta belanja kebutuhan barang yang jumlahnya sangat banyak dan juga sangat besar. Melihat gelagat bawahannya itu, Liman Setiawan hanya tersenyum. Ia jelas sudah mengetahui kondisi tempat ini dari Fu Zhao ketika ia berada di kota Qinghai. Selanjutnya, untuk hal yang bersifat keuangan kalian bisa berurusan langsung dengan Nyonya Gerbang Naga. Aku akan fokus pada hal lainnya. Ngomong-ngomong, di mana tetua Gom-Gom? Tanya Liman Setiawan teringat dengan tetua dari sekte Lembah Hijau itu. Dari auranya jelas Liman Setiawan dapat merasakan keberadaannya di tempat ini, namun ia ingin tahu penjelasan dari Victor. Setelah beberapa saat Victor dan yang lainnya menjelaskan beberapa hal terkait kemajuan Gerbang Naga serta beberapa tekanan yang akhir-akhir ini datang secara tidak langsung dari pihak-pihak yang berafiliasi dengan Istana Kekaisaran maupun keluarga Liu. Selain itu, Victor juga memberitahukan Liman Setiawan jika dirinya diminta untuk datang ke kediaman keluarga Setiawan. Menyikapi beberapa hal yang disampaikan oleh para bawahannya tersebut, Liman Setiawan mengangguk pelan. Semuanya berkembang seperti yang sudah ia duga. Kepulangannya yang dipercepat pun memang terkait hal itu, jadi Liman Setiawan tidak begitu terkejut. "Tolong kirimkan utusan ke kota Qinghai untuk menyampaikan pesanku terkait rencana pernikahanku 1 bulan dari sekarang di tempat ini," ucap Liman Setiawan menyampaikan pengaturan pertamanya di tempat ini. "Baik Tuan Muda," jawab Victor dengan patuh. Setelah selesai membahas beberapa hal, Liman Setiawan segera menuju tempat tinggal tetua Gom-Gom. Sementara Mimiyun dibiarkan tetap tinggal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Selain itu, Mimiyun juga sudah diberitahu jika Liman Setiawan akan kembali ke Akademi Walet Jingga setelah berjumpa dengan tetua Gom-Gom yang kini sudah bergabung menjadi penjaga naga ke-8. Liman Setiawan dan tetua Gom-Gom kemudian berjumpa dan berbincang dengan santai. Dalam perbincangan tersebut, Liman Setiawan menyampaikan jika Gerbang Naga Kota Qiancheng akan berfokus pada bidang alkemis, berbeda dengan Gerbang Naga Kota Qinghai yang berfokus pada pembangunan kekuatan kultivator. Liman Setiawan berkata pada tetua Gom-Gom jika musuh utama Gerbang Naga bukanlah Istana Kekaisaran atau keluarga Liu yang selama ini banyak dipikirkan oleh orang-orang. Namun Liman Setiawan menjelaskan jika suatu waktu akan muncul kekuatan iblis dan bangsa siluman yang akan mengacaukan kehidupan alam langit. Tetapi Liman Setiawan sendiri tidak mengetahui dari mana sumber kekacauan itu berasal, karena sebagai Jenderal Naga Langit saat itu ia hanya berperang dengan gigih menjalankan perintah dari istana bersama para pimpinan sekte dan juga gabungan kekuatan pasukan naga. Tetua Gom-Gom cukup terkejut. Namun berdasarkan penilaian dan pengalamannya, maka hal itu bisa saja terjadi mengingat beberapa sekte seperti Sekte Kelelawar Hijau begitu misterius dan terkenal sebagai sekte sesat dengan beberapa pemujaan terhadap makhluk-makhluk gaib. "Baiklah, jika begitu aku dan murid-muridku akan berjuang lebih keras," ucap tetua Gom-Gom di tengah-tengah percakapan mereka. "Terima kasih tetua," ucap Liman Setiawan penuh rasa syukur. "Ketika aku masih di Qinghai, aku membuat beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan," sambung Liman Setiawan sebelum menutup pembicaraan. "Sepertinya sudah lama sekali aku tidak merasakan pil buatanmu," ujar tetua Gom-Gom sambil tersenyum lebar. "Tetua bisa saja," ucap Liman Setiawan. "Ini dinamakan pil matahari dan bulan, khusus untuk meningkatkan kekuatan para pendekar tingkat dewa," sambung Liman Setiawan. "Hah, aku tidak menyangka ada hal baik seperti ini," tetua Gom-Gom tampak tertegun. Ia yang sudah menggeluti bidang alkemis lebih dari seumur hidupnya, baru kali ini mendengar ada pil yang bisa meningkatkan kekuatan di pendekar tingkat dewa yang selama ini membuat para kultivator terjebak di tingkat ini. Adapun tingkat di atasnya sangat langka dan hanya beberapa orang saja, seperti yang dimiliki oleh Ketua Akademi Walet Jingga. "Tetua bisa merasakannya sendiri," ucap Liman Setiawan sambil tersenyum. "Baiklah,
Baiklah, ucap tetua Gom-Gom langsung menelan pil itu tanpa ragu. Segera hawa hangat penuh energi vitalitas melewati tenggorokan tetua Gom-Gom, berkumpul di dalam perutnya dan berubah menjadi energi dahsyat yang mendorong energi internalnya. Dalam satu kali tarikan napas, tetua Gom-Gom merasakan jika dirinya akan menerobos. Buru-buru ia mengambil posisi lotus dan berusaha mengendalikan energi besar di dalam tubuhnya yang berasal dari pil pemberian Liman Setiawan. Liman Setiawan tersenyum ringan karena rencananya untuk segera ke Akademi Walet Jingga menjadi tertunda untuk beberapa saat. Ia tidak mungkin membiarkan tetua Gom-Gom menerobos dalam situasi terbuka seperti ini. Bumim, ledakan teredam dirasakan oleh tetua Gom-Gom, kekuatannya yang baru saja menerobos begitu kuat ia rasakan. Tubuhnya pun terisi kekuatan yang sangat kuat seolah dirinya 20 tahun lebih muda. Luar biasa, ucap tetua Gom-Gom sesaat membuka matanya. Benar-benar tidak sia-sia aku bergabung ke gerbang naga, ujar tetua Gom-Gom dengan tersenyum puas. Ia sudah beberapa kali menciptakan pil untuk menerobos tingkatannya yang berada di tingkat menengah pendekar dewa, namun hal itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Kini dengan terobosan barunya ia sudah berada di tingkat akhir ranah pendekar dewa. Selamat tetua, ucap Liman Setiawan sambil menangkupkan kedua tangannya. Semuanya berkat kamu, balas tetua Gom-Gom sambil menurunkan tangan Liman Setiawan. Beberapa murid yang dibawa tetua Gom-Gom dari sekte pengobatan itu memandang dengan takjub. Meski kekuatan mereka masih rendah namun melihat guru mereka menerobos tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka semua. Hal lain yang membuat mereka tidak ragu adalah tentang bakat Liman Setiawan yang sebelumnya sudah berulang kali dibanggakan oleh tetua Gom-Gom. Kini dengan pengalaman nyata tentu mereka juga semakin mantap bergabung dengan gerbang naga. Bab 114. Setelah memastikan kondisi tetua Gom-Gom stabil, maka Liman Setiawan tidak menahan diri untuk segera menuju Akademi Walet Jingga. Ia ingin melaporkan tentang beberapa hal dan juga meluruskan berita-berita miring tentang dirinya. Liman Setiawan harus bekerja ekstra keras untuk mengembangkan gerbang naga yang sudah mengangkat namanya ke permukaan. Bisa dibilang ia adalah orang yang dikagumi namun di sisi lainnya ia merupakan sosok yang dimusuhi banyak pihak. Dirinya juga harus secepatnya berada di puncak kultivasi yakni pendekar tingkat surgawi yang selama ini menjadi legenda. Tidak ada jalan mundur baginya, kehidupannya kali ini benar-benar harus ia perjuangkan dan melebihi pencapaian seorang jenderal naga langit. Tiba di depan gerbang Akademi Walet Jingga, Liman Setiawan menatap hangat tempat yang merupakan menjadi rumah sejatinya itu. Kali ini ia tahu, jika kepulangannya ke tempat ini akan menimbulkan gejolak luar biasa. Senior Liman Setiawan, itu kamu, sapa seorang murid pavilion murid luar yang sedang berjaga. Ya, ini saya, jawab Liman Setiawan sambil mengangguk pelan. Akhirnya aku bisa berjumpa denganmu lagi, ucap murid itu yang diikuti decak kagum beberapa murid lainnya. Seorang diaken murid pelataran murid luar hanya tersenyum datar menyaksikan kedatangan Liman Setiawan. Ia juga mengerti jika Liman Setiawan benar-benar dalam keadaan yang berbeda pada kali ini. Sebagai pemenang dari kompetisi antar murid inti, Liman Setiawan sangat terkenal dan tiba-tiba prestasinya melambung tinggi setelah dikabarkan jika dirinya lah pemimpin organisasi Gerbang Naga sekaligus orang yang sudah menumpas organisasi Topeng Merah di kota Qinghai. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, Liman Setiawan segera menuju aula misi untuk melaporkan kepulangannya ke Akademi Walet Jingga. Liman Setiawan pun menyiapkan beberapa bukti saat ia memusnahkan kelompok Topeng Merah. Ia juga akan membuat laporan terkait kondisi sahabatnya yang masih bertahan di kota Qinghai. Salam Senior Song, aku datang hendak melapor, sapa Liman Setiawan pada seorang diaken. Kamu, ucap Alex Song dengan ekspresi terkejut. Iya, ini saya Liman Setiawan, ujar Liman Setiawan sambil tersenyum. Haish, aku terkadang iri dengan dirimu, ucap Alex Song, diaken yang bertanggung jawab atas aula misi. Senior Song bisa saja, aku akan melapor, ujar Liman Setiawan kemudian. Kamu sudah seperti ini masih saja memanggilku senior. Cepatlah buat laporan, aku tidak mau kau lama-lama di sini, sebentar lagi akan ada kehebohan. Hahaha, ucap Alex Song diikuti tawanya yang renyah. Liman Setiawan tersenyum ringan, lalu melakukan beberapa prosedur yang biasa dilakukan di aula misi. Setelahnya, Alex Song pun melakukan tugasnya dengan meneliti dan mengkonfirmasi terkait misi yang baru saja diselesaikan oleh Liman Setiawan tersebut. Semuanya tidak ada masalah, kamu berhak atas poin kontribusi dan beberapa hadiah, ucap Alex Song dengan formal.
Walau bagaimanapun Liman Setiawan masih berstatus murid Akademi Walet Jingga, jadi ia harus mengikuti peraturan yang berlaku serta mendapatkan penghargaan yang layak terkait keberhasilannya menyelesaikan misi tingkat tinggi tersebut. Terima kasih senior, ucap Liman Setiawan tanpa sungkan. Setelah menyelesaikan prosedur penyelesaian misi, Liman Setiawan segera menuju tempat tinggalnya di kediaman gurunya di Paviliun Tetua Rudi Fang. Setelah sekian lama meninggalkan akademi, Liman Setiawan jelas merasakan kerinduan pada Akademi Walet Jingga yang selalu membekas di ingatannya. Di sepanjang jalan menuju kediamannya, pandangan mata para murid pelataran luar dan para diaken tampak takjub ke arah Liman Setiawan. Kabar kematian Tetua Numeilan di tangannya pun menambah daftar panjang hal menakutkan yang dilakukan oleh Liman Setiawan. Andrea Ning, wanita pertama Liman Setiawan pun memperhatikan tubuh Liman Setiawan dari kejauhan. Ia hanya bisa memandang. Mendekatinya ia tidak punya nyali khawatir Liman Setiawan masih menyimpan dendam terhadap dirinya. Apalagi Jeffrey Setiawan, pemuda yang ia harapkan sebelumnya kini sudah menjadi orang yang tidak berguna. Hanya dalam waktu singkat, kepulangan Liman Setiawan ke Akademi Walet Jingga menjadi berita menggemparkan di seluruh Akademi Walet Jingga. Tidak hanya pelataran murid luar, tetapi juga pelataran murid dalam mendadak heboh mendengar kepulangan Liman Setiawan tersebut. Sebagian besar dari para murid sudah mendengar kiprah Liman Setiawan di kota Qinghai, sehingga banyak dari mereka merasa penasaran dengan gerbang naga yang kini diam-diam dikabarkan sedang membutuhkan banyak para kultivator lepas untuk bergabung. Tiba di kediamannya, Liman Setiawan disambut hangat oleh Rudi Fang. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena prestasi yang ditorehkan oleh muridnya tersebut benar-benar berada di luar nalar gurunya tersebut. Apalagi baru-baru ini ia juga mendengar kabar jika sahabatnya Tetua Gonggong sudah bergabung dengan Paviliun Gerbang Naga. Salam pada guru, sapa Liman Setiawan dengan hormat. Sudah di tingkat apa kekuatanmu sekarang? Ucap Tetua Rudi Fang mengabaikan situasinya. Tetua Rudi Fang langsung ke pokok permasalahannya dan bersiap dengan kondisi muridnya tersebut. Kasus pembunuhan Jenderal Chandra Liu dan Tetua Numeilan sebelumnya akan berdampak panjang, jadi ia harus mengantisipasi hal terburuk sekalipun karena ia merupakan guru dari Liman Setiawan. Liman Setiawan tersenyum ringan, lalu melepaskan aura pendekar dewa tingkat akhir. Ia tahu jika gurunya sebenarnya sangat memperhatikan dirinya, kepulangannya ke akademi akan membawa banyak masalah. Entahlah. Sepertinya kau benar-benar monster, ujar Tetua Rudi Fang mengangguk tanpa daya. Sebagai seorang guru ia hanya memiliki kekuatan tingkat menengah pada awalnya. Namun beberapa bulan terakhir ia merasakan keanehan pada tenaga dalamnya dan menyebabkan basis kultivasinya turun satu tingkat menjadi pendekar dewa tingkat awal. Ia masih menyembunyikannya. Jika masalah seperti ini diketahui oleh orang lain maka ia akan menjadi cemoohan dan menjadi incaran Tetua William Setiawan yang selama ini menjadi musuh dalam selimut di Akademi Walet Jingga. Liman Setiawan pun jelas merasakan penurunan tingkat kultivasi gurunya, seperti pengalaman yang sudah ia ketahuinya maka hal tersebut tidak terlepas dari kesalahan penggunaan tenaga dalam dari teknik kultivasinya. Guru, sepertinya ada yang aneh pada tenaga dalam guru, ucap Liman Setiawan yang menyadari kegundahan Rudi Fang. Apakah kamu bisa merasakannya? Tanya Rudi Fang dengan khawatir. Walau bagaimanapun itu adalah rahasia yang belum ia ceritakan pada siapapun, bahkan ketua akademi sekalipun yang memiliki hubungan baik dengan dirinya. Ya, benar, guru kehilangan satu tingkat ranah kultivasi, jawab Liman Setiawan sambil mengangguk pelan. Tetua Rudi Fang menghela napas dalam-dalam, ada kesedihan di wajahnya. Ia yang ingin membantu muridnya dan melindunginya merasa gagal dengan situasi yang berkembang terakhir ini. Kau tenanglah, meski kekuatanku menurun aku akan tetap berada di garis terdepan untuk melindungimu, ucap Tetua Rudi Fang sambil menyentuh pundak Liman Setiawan. Bab 115. Liman Setiawan terhenyak, pada sisi lain di dalam hatinya ia benar-benar tidak menyesali menjadikan Tetua Rudi Fang sebagai gurunya. Ia merasa jika dirinya benar-benar beruntung dalam kehidupan kali ini. Guru, aku punya sesuatu untuk guru, ucap Liman Setiawan sambil mengeluarkan dua buah pil buatannya. Ini adalah pil matahari dan bulan, aku buat khusus untuk guru selama di kota Qinghai, ucap Liman Setiawan menjelaskan penemuannya pada gurunya tersebut. Liman Setiawan tentu saja tidak menceritakan bagaimana ia bisa tahu tentang kondisi rahasia gurunya tersebut. Dengan bantuan Mimi Yun pada akhirnya ia bisa melakukan banyak hal terkait pil yang sangat berharga tersebut. Apakah ini tidak masalah dengan kondisiku yang seperti ini? Ucap Rudi Fang khawatir jika dirinya tidak maksimal dalam menyerap pil buatan muridnya tersebut.
Pil tersebut untuk mengendalikan hawa yin dan yang pada pendekar dewa, akan menjadi masalah jika penggunanya berada di alam bawahnya, ujar Liman Setiawan menjelaskan. Selain itu, penyebab utama guru mengalami hal tersebut mungkin karena adanya penyimpangan ki pada teknik kultivasi yang tidak biasa guru lakukan, sambung Liman Setiawan tanpa menahan lagi kegelisahannya. Itu, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tetua Rudifang terkejut. Masalah kultivasi adalah hal yang bersifat rahasia pada setiap kultivator. Aku adalah seorang alkemis, jadi tidak sulit untuk menemukan hal-hal seperti itu, ucap Liman Setiawan menutupi kecurigaan gurunya. Itu masuk akal, Tetua Rudifang tersenyum kecut, sedikit malu terhadap muridnya tersebut. Sebaiknya guru segera meminumnya, aku khawatir penurunan kultivasi guru akan terus terjadi jika tidak diobati dari sekarang. Liman Setiawan memberikan saran, ia jelas mengetahui situasi gurunya. Baiklah, padahal aku masih ingin membahas beberapa hal denganmu. Ketua juga sudah menanyakan kepulangan dirimu, ucap Rudifang kemudian. Baik guru, murid mengerti, Liman Setiawan mengangguk pelan. Setelah itu keduanya berpisah dan memasuki kamar masing-masing. Di dalam kamarnya Liman Setiawan istirahat sejenak merasakan sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Liman Setiawan tidak terburu-buru untuk segera menemui ketua akademi. Ia tahu hal ini berkaitan dengan dirinya yang akan meninggalkan akademi dan berfokus pada organisasi Gerbang Naga. Kendati demikian ia tetap bagian dari Akademi Walet Jingga, tidak akan pernah menghapus identitasnya meski ia juga adalah ketua Gerbang Naga. Sementara itu Tetua Rudifang langsung meminum pil matahari dan bulan, ia juga tidak lagi menggunakan teknik kultivasi yang sebelumnya ia kira akan menuntunnya menjadi pendekar yang melampaui batasannya seperti ketua akademi. Hingga beberapa waktu berlalu, Tetua Rudifang merasakan jika lautan energi di dalam tubuhnya semakin kuat dan terjadi beberapa kali ledakan teredam yang meletup-letup. Pada titik ini ia juga merasakan jika pusat energinya semakin melebar dan menampung energi spiritual lebih banyak lagi. Pada akhirnya, Tetua Rudifang pun tidak hanya merasa lebih baik tetapi juga peningkatan kultivasinya naik menjadi 2 tingkat sekaligus. Kini kekuatan Tetua Rudifang sudah sama dengan Liman Setiawan. Di sisi lain, Kaisar Heri Liu yang menerima kabar tentang kepulangan Liman Setiawan ke Akademi Walet Jingga menjadi murka. Ia tidak menyangka jika orang tersebut akan kembali ke Akademi untuk meminta perlindungan. Kirim utusan ke Akademi Walet Jingga. Aku menginginkan Liman Setiawan hidup atau mati, ucap Kaisar Langit Heri Liu dengan nada penuh emosi. Baik Yang Mulia, jawab seorang jenderal pasukan. Setelah menerima perintah dari Kaisar Langit, jenderal tersebut langsung mengumpulkan beberapa orang pendekar dewa untuk menuju Akademi Walet Jingga dan juga Gerbang Naga. Mereka membawa banyak orang dan membaginya menjadi 2 kelompok. Selain dari kekaisaran sendiri, keluarga Liu juga bergerak secara bersamaan untuk memburu Liman Setiawan. Sebagai keluarga terkuat, keluarga Liu memiliki beberapa pelindung yang sudah berada di ranah pendekar surgawi. Kekuatan yang langka dan hanya beberapa saja di alam langit, bahkan kehadiran mereka menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahkan saat terjadi pergerakan Liman Setiawan sewaktu menjadi Jenderal Naga Langit, keberadaan mereka masih belum diturunkan. Namun kini, situasi alam langit tampaknya berada dalam kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Ferdi Wang selaku kultivator alam surgawi secara terang-terangan mendukung Liman Setiawan dan meminta pihak kekaisaran untuk bersikap lebih bijak terhadap tewasnya Chandra Liu saat berada di kota Qinghai. Kota Qinghai, Sekte Teratai Ungu. Setelah berpisah dengan Liman Setiawan, Xie Sifa tidak lagi merasa tenang. Kali ini ia tidak lagi berpikiran tentang pernikahannya yang hanya sesaat itu. Ia lebih memikirkan tentang perasaannya sendiri kepada Liman Setiawan yang ternyata semakin tumbuh besar dari waktu ke waktu. Putriku, jika kau rasa perlu memperjuangkan cintamu maka kejarlah. Liman Setiawan sosok yang cocok untukmu, ucap Matriark Xie Bingbing tanpa daya. Ia pernah muda, jelas dapat merasakan kondisi putrinya yang pertama kali jatuh cinta tersebut. Sebagai keturunannya, Xie Sifa pantas untuk mengejar bahagia dan mencari pengalaman di luar sekte sebelum menjadi pemimpin sekte Teratai Ungu di masa depan. Bu, apakah ia masih akan menjadi suamiku atau ini sudah benar-benar berakhir? Tanya Xie Sifa dengan serius. Pernikahan kalian itu sah, namun sesuai peraturan sekte kita hanya pihak wanita yang berhak mengatakan kata pisah, ucap Matriark Xie Bingbing dengan tatapan sedih ke arah putrinya. Jadi benarkan dia masih suamiku sampai kapanpun? Tanya Xie Sifa dengan antusias. Ya, tapi sayangnya pemuda itu tidak menginginkanmu,
Matriark Xie Bingbing berkata dengan berat hati. Tidak masalah jika dia tidak menginginkanku, selama statusnya masih menjadi suamiku maka aku akan mengikutinya, ucap Xie Sifa penuh semangat. Matriark Xie Bingbing menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah mustika teratai ungu dari dalam cincin penyimpanannya. Bawalah benda ini, jika kalian masih berjodoh maka mustika teratai ungu ini akan menyatukan kalian, ucap Matriark Xie Bingbing dengan sungguh-sungguh. Mustika teratai ungu yang diberikan adalah harta pusaka sekte yang paling berharga. Menurut para leluhur benda tersebut hanya boleh digunakan jika sekte dalam keadaan terancam. Apakah ini tidak masalah Bu? Tanya Xie Sifa dengan tatapan terkejut. Ia tentu mengetahui tentang benda pusaka tersebut, bahkan sebelumnya ia pernah merasakan dari pecahan mustika tersebut saat dirinya akan menerobos ke ranah pendekar dewa. Seharusnya suamimu sedang mengalami petaka yang besar di kota Qiancheng. Berangkatlah dan bantu dirinya jika kamu memang mencintainya, ucap Matriark Xie Bingbing dengan nada yang berat. Jika itu orang lain, maka dirinya tidak akan mengeluarkan mustika warisan dari generasi ke generasi itu. Tetapi sekarang Liman Setiawan sudah terikat pernikahan dengan putrinya dan hal ini jelas menandakan jika Liman Setiawan bukan orang lain. Dalam hal ini, Matriark Xie Bingbing tidak akan disalahkan oleh leluhur. Bersambung. Bab 116. Xie Sifa tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tanpa membuang kesempatan akhirnya ia menerima mustika teratai ungu tersebut dan segera pamit menuju kota Qiancheng. Sebelum ia pergi, ia diberitahu jika situasi kota Qiancheng benar-benar sedang tidak kondusif. Hal ini berkaitan dengan sikap Kaisar Liu beserta keluarganya yang tidak terima atas kematian Jenderal Chandra Liu. Di sisi lain, Xie Sifa juga baru menyadari jika kepulangan Liman Setiawan ke tempat asalnya karena ia juga ingin menjaga kestabilan kota Qinghai. Dengan adanya 7 penjaga naga di gerbang naga maka sesungguhnya Liman Setiawan benar-benar mengabaikan nyawanya sendiri. Memikirkan hal ini, hati Xie Sifa semakin bertekad untuk mengejar seseorang yang nyatanya telah menghancurkan keangkuhan dirinya. Di malam harinya, di Akademi Walet Jingga berjalan sebagaimana biasanya. Sebelumnya beberapa orang murid tampak mendatangi Liman Setiawan untuk mengucapkan selamat sekaligus menyatakan minat untuk bergabung menjadi anggota Gerbang Naga. Termasuk Lazy, seorang murid inti dari pelataran murid dalam yang tentunya memang sudah menjadi incaran Liman Setiawan sebelumnya. Pada saat ini, Tetua Rudi Fang yang sudah menjadi pendekar dewa tingkat akhir itu menemui Ketua Akademi untuk membahas beberapa hal penting. Hal ini tentu berkaitan erat dengan Liman Setiawan yang sedang menjadi pembahasan panas di Akademi Walet Jingga. Hal terpenting lainnya adalah kedatangan pasukan istana yang sudah berada di sekitar Akademi Walet Jingga dan membuat pengepungan secara tidak langsung. Di dalam kamarnya, Liman Setiawan tengah berkultivasi dan merasakan kehadiran beberapa orang yang tengah melompat dan tiba di halaman belakang paviliun Tetua Rudi Fang. Liman Setiawan membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. Ia merasakan beberapa orang dengan ranah pendekar alam suci hendak menyelinap di saat gurunya sedang tidak ada di tempat. Siapa orang-orang ini dan berani sekali menerobos ke tempat ini? Gumam Liman Setiawan penasaran. Detik berikutnya ia melangkah keluar, mengikuti aura yang datang ke tempatnya itu dan secara perlahan bergerak lebih senyap ketimbang tamu tidak diundang tersebut. Liman Setiawan menjentikkan jarinya, puluhan jarum emas terbang membelah udara. Jarum emas yang didorong oleh energi kemarahan membuat beberapa suara dengungan pelan. Beberapa orang mundur dan berbalik hendak pergi meninggalkan kediaman Tetua Rudi Fang. Ketiga pendekar alam suci tersebut dipenuhi dengan ekspresi keterkejutan. Mereka tidak menyangka jika Liman Setiawan memiliki kepekaan jiwa yang tinggi serta memiliki teknik jarum emas yang tidak bisa mereka hadapi di tengah kegelapan malam. Apakah aku mengizinkan kalian untuk pergi? Ucap Liman Setiawan dengan nada dingin. Kamu sebaiknya lepaskan kami dan segera akui kesalahanmu di depan Istana Langit, ucap salah satu mereka dengan angkuh. Oh, rupanya kalian berasal dari Istana Kekaisaran. Aku tidak menyangka jika kalian sudah begitu ingin cepat mati, Liman Setiawan berkata dengan ekspresi dingin. Detik berikutnya Liman Setiawan langsung bergerak cepat. Gerakannya jelas bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang-orang yang baru saja ingin mencelakainya. Liman Setiawan meraih leher salah satunya dan langsung mengangkatnya ke udara. Tanpa berkata lagi ia mengerahkan energi ki-nya dan membuat penyusup itu langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ketika kedua orang rekannya melihat tindakan Liman Setiawan, mereka menyipitkan matanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka jelas tahu kekuatan orang yang telah membunuh Jenderal Chandra Liu,
kedatangan mereka hanya untuk memata-matai keberadaan Liman Setiawan yang diinformasikan tengah tertidur di kediamannya. Sebaiknya kamu melepaskan kami, jika tidak nasib kamu akan menyedihkan, ucap seorang di antara mereka mencoba menekan Liman Setiawan. Namun Liman Setiawan tidak mengindahkannya, sosoknya kembali mencengkram penyusup tersebut dan mencekik tenggorokannya seperti tang yang menjepit paku. Hanya dalam sekejap tubuhnya hancur menjadi kabut darah seperti rekannya sebelumnya. Ada lagi yang ingin kau katakan? Tanya Liman Setiawan kepada seorang penyusup yang tersisa. Penyusup tersebut menjadi gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak percaya jika Liman Setiawan benar-benar berani membunuh mereka yang merupakan bagian dari istana kekaisaran. Aku akan menanyakan beberapa hal, jika kau berbicara omong kosong maka kau akan berakhir seperti kedua rekanmu, ucap Liman Setiawan dengan tenang. Penyusup tersebut buru-buru mengangguk dan tidak berani menolak permintaan monster menyeramkan seperti Liman Setiawan. Bagaimana kondisi sebenarnya di Istana Langit? Tanya Liman Setiawan. Kaisar Harry Liu sudah mengirimkan perintah untuk menangkapmu hidup atau mati. Tidak peduli berada di dalam Akademi Walet Jingga ataupun di dalam Paviliun Gerbang Naga, jawab penyusup tersebut tanpa ragu. Ketika mendengar hal ini Liman Setiawan segera mengerti kondisinya, hal yang sudah waktunya untuk datang tidak mungkin bisa ia cegah lagi. Berapa besar kekuatan kalian? Tanya Liman Setiawan kembali. Beberapa jenderal utama ikut datang ke kota Qiancheng untuk mengepung Paviliun Gerbang Naga. Sementara beberapa kultivator rahasia keluarga Liu dikerahkan untuk menjaga Akademi Walet Jingga agar kau tidak bisa lari, jawab penyusup tersebut dengan nada sedikit mencibir. Kurang ajar, ucap Liman Setiawan dengan penuh amarah. Paviliun Gerbang Naga hanya ditempati oleh tetua Gom-Gom dan juga Mimi Yun. Memikirkan tentang keselamatan wanitanya tersebut membuat amarah di dalam diri Liman Setiawan tidak terkontrol. Sepertinya kalian memang pantas mati, ucap Liman Setiawan dengan seringai kejam. Detik berikutnya ia meningkatkan energi Ki dan memukul penyusup tersebut dengan satu kali hempasan. Tubuh penyusup itu pun tewas menjadi kabut darah tanpa bisa ia cegah. Aku harus kembali ke Paviliun Gerbang Naga, gumam Liman Setiawan dengan cemas. Sementara itu, di Paviliun Gerbang Naga terjadi keributan besar antara penghuni Gerbang Naga dengan pasukan keamanan yang dipimpin oleh beberapa orang jenderal yang berada di tahap pendekar dewa tahap menengah. Tetua, bagaimana sekarang? Tanya Victor kepada Tetua Gom-Gom dengan cemas. Apapun yang terjadi kita harus mempertahankan tempat ini dan melakukan perlawanan sampai penghabisan, jawab Tetua Gom-Gom dengan tegas. Baik Tetua, jawab Victor tanpa ragu. Pada saat ini, semua penghuni Paviliun Gerbang Naga tampak berjibaku melawan pasukan keamanan dari Istana Kekaisaran. Dengan kekuatan yang tidak berimbang membuat beberapa orang terluka cukup parah dan mundur membentuk lingkaran. Mimi Yun yang sudah sedikit kelelahan pun merasakan kewalahan dengan pertempuran yang tidak ia duga datang dengan cepat itu. Bahkan tanpa keberadaan Liman Setiawan di dekatnya ada perasaan was-was yang menyelimutinya. Sebaiknya kalian menyerah dan segera ikut kami, ucap salah seorang jenderal pasukan dengan nada meremehkan. Tatapan matanya juga terlihat nakal ke arah Mimi Yun yang memiliki kecantikan di atas rata-rata tersebut. Ia juga sudah tidak sabar ingin merasakan tubuh wanita tersebut sebelum diserahkan pada pihak istana. Cuy, lebih baik kami mati daripada menyerah di tangan kalian, Mimi Yun mendengus kesal, amarahnya bergejolak melihat tatapan nakal dari jenderal tersebut. Bab 117, jenderal tersebut terkekeh, aku harap kamu bisa membuktikan ucapanmu, kalau tidak maka malam ini akan menjadi malam yang tidak akan bisa kamu lupakan. Mimi Yun tampak kesal, di dalam hatinya ia sangat menantikan kedatangan kekasihnya. Baginya Liman Setiawan selalu memberikan harapan seperti cahaya terang dalam gelap. Nona Mimi Yun, tenanglah. Liman Setiawan pasti akan datang, kami tentunya tidak akan tinggal diam menyaksikan kekejaman mereka. Tetua Gom-Gom berbicara dengan pelan, ia muncul begitu saja dan berdiri di depan Mimi Yun. Mimi Yun mengangguk pelan, ia percaya jika pertolongan akan segera datang. Oh, Tetua Gom-Gom, aku mengagumi keberanianmu, ujar seorang pria tua yang merupakan kultivator terkuat dari kelompok pasukan Istana Langit. Namun mendengar suara yang tidak asing, Tetua Gom-Gom mengerutkan keningnya. Lelaki yang baru saja muncul adalah Jiang Chuan, Patriark Sekte Lembah Hijau tempat di mana keduanya berada. Apakah kau terkejut? Ucap lelaki yang bernama Jiang Chuan itu. Di belakangnya lalu berdiri 3 orang jenderal dengan kekuatan yang merata di ranah pendekar dewa tingkat menengah. Pemandangan ini membuat wajah Tetua Gom-Gom memucat.
Jika hanya 3 orang jenderal saja ia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengimbanginya meski ia harus mengorbankan nyawanya. Tetapi dengan kehadiran ketua sektenya sendiri hal ini menjadi semakin rumit dan menambah daftar permasalahan. Aku tidak mengira jika kau terlibat dengan orang-orang dari Istana Kekaisaran, ucap tetua Gom-Gom yang tidak menyukai Jiang Chuan itu. Aku hanya menjalankan perintah kaisar saja, seperti yang kau ketahui jika Sekte Lembah Hijau memiliki hubungan yang baik dengan Istana Kekaisaran. Sebelumnya aku tidak percaya jika kepergianmu ke kota ini untuk bergabung dengan organisasi Gerbang Naga yang sudah jelas menjadi musuh Istana Kekaisaran. Tetapi sekarang, aku memiliki alasan yang kuat untuk menghabisi pengkhianat, ungkap Jiang Chuan dengan tegas. Pengkhianat. Seharusnya kata itu lebih cocok diterapkan pada dirimu yang sudah berhubungan dengan Sekte Kelelawar Hijau dan menjadi antek Julian Tang, ucap tetua Gom-Gom dengan lantang. Kurang ajar, beraninya kau memfitnahku, ucap Patriark Jiang Chuan sambil mengeluarkan sebuah serangan terbuka ke arah tetua Gom-Gom. Sebagai pendekar terkuat di Sekte Lembah Hijau, Jiang Chuan memiliki misi terselubung dalam melakukan dualisme hubungan kerjasama. Rahasia ini sudah diketahui oleh tetua Gom-Gom dan membuat dirinya pernah bersitegang dengan Patriark Sekte hingga ia lebih memilih untuk bergabung ke dalam organisasi Gerbang Naga. Di atas udara, suara angin kencang yang sangat mengerikan terdengar di telinga semua orang seperti kembang api yang meledak di malam hari. Detik berikutnya, tetua Gom-Gom segera melayangkan pukulan yang sama untuk menghalau kekuatan yang ingin menghancurkan dirinya tersebut. Energi ki miliknya meraung seperti ombak besar yang melintasi lautan tenang. Udara di sekitar tempat mereka bertarung bergetar dan menerbangkan bebatuan dalam kegelapan. Orang-orang dari kedua belah pihak bergegas mundur, selain mengalami ancaman serius mereka juga mengalami kondisi sesak napas. Kekuatan pendekar dewa tahap akhir begitu kuat menyelimuti lingkungan sekitar membuat udara seperti tertarik lalu menyusut dengan cepat. Pada saat yang bersamaan dua buah pukulan dahsyat beradu dan membuat tubuh keduanya mundur beberapa langkah ke belakang. Oh menarik. Sepertinya kau sudah menerobos ke tahap akhir, ucap Jiang Chuan dengan tatapan terkejut. Melihat ke arah tetua Gom-Gom, ia harus meningkatkan kehati-hatiannya. Namun tetua Gom-Gom mengabaikannya, sambil merasakan kebas di tangannya ia juga merasakan fluktuasi energi di dalam tubuhnya sedikit kacau. Detik berikutnya, Jiang Chuan mengepalkan tangannya kembali dan mengumpulkan ki-nya yang lebih besar dari sebelumnya. Hal yang sama pun dilakukan oleh tetua Gom-Gom guna mengantisipasi kekalahan dari pihaknya. Mereka lalu bertukar pukulan kembali, situasi yang lebih menegangkan pun terjadi melebihi ledakan sebelumnya. Namun kali ini keduanya terpental secara bersamaan dan memuntahkan seteguk darah. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi pihak Gerbang Naga yang hanya mengandalkan tetua Gom-Gom seorang. Nona Mimiyun larilah, lari dari sini, tetua Gom-Gom meraung memberi peringatan pada Nyonya Gerbang Naga. Saat dia berteriak, darah segar pun kembali memancar dari dalam mulutnya. Pemandangan ini membuat beberapa orang muridnya merasa cemas dan ingin menolongnya. Bahkan Victor dan yang lainnya sudah mengacungkan pedang mereka untuk membuat lapisan melindungi Mimiyun. Di sisi lain, Jiang Chuan pun tidak berbeda jauh kondisinya dengan tetua Gom-Gom. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap lawannya dengan penuh permusuhan. Sepertinya malam ini akan menjadi kehancuran Gerbang Naga, ucap seorang jenderal pasukan maju beberapa langkah. Dengan kondisi terlukanya tetua Gom-Gom maka tidak ada lagi ancaman di pihak Gerbang Naga. Dengan keunggulan 3 pendekar dewa di pihak pasukan Istana Kekaisaran tentu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Itu hanya terjadi dalam mimpimu, ucap Victor yang berani tampil gagah. Teman-teman, kalian lindungi Nyonya. Biar aku yang akan maju, ucap Victor penuh percaya diri. Hentikan, dia bukan lawanmu, ucap Mimiyun dengan cemas. Membiarkan Victor maju hanyalah tindakan bunuh diri yang konyol. Namun, pada saat ini suhu udara tiba-tiba berubah menjadi dingin. Peningkatan suhu yang cukup ekstrim ini membuat pasukan Istana Kekaisaran menggigil dan sebagian dari mereka ambruk ke tanah. Apa yang terjadi? Tanya beberapa orang secara bersamaan. Dari atas langit, sesosok tubuh wanita yang sangat cantik tiba-tiba mendarat di tengah area pertarungan. Meskipun sinar rembulan tampak memancarkan cahayanya, namun tidak dapat menyembunyikan ekspresi dingin di wajah gadis tersebut. Berani-beraninya kalian membuat kekacauan di tempat suamiku. Mendengar suara wanita yang tampak arogan dan membawa aura dingin, seluruh pasang mata segera berpusat kepadanya. Terutama Mimiyun yang jelas mengenal sosok wanita tersebut lebih dari siapapun. Siapa kamu?
Tanya Jenderal Pasukan Langit dengan tatapan buas. Namun wanita tersebut segera mengangkat tangannya ke udara. Sebuah energi berbentuk bayangan bunga teratai raksasa terbentuk dengan cahaya keunguan yang berkilau terang. Namun pada bagian sisinya terdapat kristal es yang mengeluarkan sensasi dingin mematikan. Tetua Gom-Gom yang mengenali teknik ini pun tercengang, wajahnya terasa berkedut merasakan kekuatan dahsyat yang merupakan ciri dari teknik sekte teratai ungu. Dengan bakat seperti ini wajar saja jika matriark Xie Bingbing begitu mengagungkan putrinya sendiri. Bam! Di bawah tatapan semua orang Xie Sifa mengarahkan pukulannya, kekuatan energi Qi yang begitu dahsyat menghantam tubuh jenderal pasukan tersebut tanpa bisa ia hindari. Dalam sekejap tubuh jenderal itu tampak membeku sebelum akhirnya hancur seperti dihantam gunung yang sangat besar. Bab 118. Liman Setiawan yang menyadari jika kondisi gerbang naga tidak dalam baik-baik saja segera beranjak pergi, namun sesaat tubuhnya hendak melompat ke udara terdengar suara gurunya yang memanggil. Tunggu sebentar, mendengar suara dari gurunya, Liman Setiawan menghentikan langkahnya dan segera menoleh. Guru, sesuatu yang buruk telah terjadi dengan paviliun gerbang naga, ucap Liman Setiawan dengan gelisah. Kamu jangan gegabah, ini hanya jebakan untuk memancingmu keluar dari akademi, ucap Tetua Rudi Fang memperingatkan. Tetapi guru, Liman Setiawan tampak cemas, ia tentu mengerti maksud dari ucapan gurunya tersebut. Namun ia takkan membiarkan nyawa wanitanya berada dalam ancaman. Kamu tidak perlu khawatir, biar aku yang memeriksanya. Kau tetaplah di sini karena para pendekar rahasia keluarga Liu sedang menantimu, ucap Tetua Rudi Fang yang memahami kondisi muridnya. Tanpa menunggu reaksi Liman Setiawan, Tetua Rudi Fang segera meninggalkan kediamannya dan berkelebat di antara kegelapan malam. Ia tahu jika kondisinya sudah tidak kondusif lagi, kedatangan para pendekar rahasia keluarga Liu bukan sesuatu yang bisa dilalui dengan mudah. Mereka semua merupakan para orang tua yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan berdiri di belakang kekaisaran secara diam-diam. Liman Setiawan menghela napas dalam-dalam, melihat kepergian gurunya tersebut ia merasa hangat atas kepeduliannya itu. Di bawah perlindungan gurunya tentu ia merasa jauh lebih tenang, sebagai seorang tetua senior namanya sangat dihargai di kota Qiancheng. Memandang langit dengan cahaya temaram, Liman Setiawan mengepalkan tangannya sambil menggertakkan giginya. Aku harus menjadi lebih kuat lagi, gumam Liman Setiawan dalam hati. Di bawah perasaan yang berkecamuk tersebut, sebuah ingatan tentang pagoda 9 api kembali muncul di benaknya. Bodoh, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya, ucap Liman Setiawan pelan. Sejak Liman Setiawan bangkit, hal pertama yang ia ingin telusuri adalah keberadaan inti energi yang berada di pagoda 9 api. Namun sayangnya, kejadian pengkhianatan Windy Fei telah membelokkan rencananya untuk memilih bertualang terlebih dahulu. Kini sudah waktunya bagi Liman Setiawan untuk kembali fokus berlatih di tempat tersebut. Tanpa membuang waktu, Liman Setiawan dengan cepat bergegas menuju lokasi pagoda 9 api. Meski malam hari tempat tersebut ditutup namun tidak ada pilihan baginya selain mencoba meski sedikit agak memaksa. Tidak beberapa lama Liman Setiawan sudah berada di depan pagoda 9 api. Selain dua orang diaken dan juga beberapa murid jaga tidak nampak aktivitas latihan dari penghuni Akademi Walet Jingga di tempat tersebut. Salam senior, mohon maaf mengganggu. Liman Setiawan menyapa dengan sopan kepada diaken yang sedang berjaga tersebut. Apakah kamu Liman Setiawan? Tanya salah seorang diaken tersebut. Benar, ini saya, jawab Liman Setiawan mengkonfirmasi dirinya. Haish. Rupanya kamu sudah tidak sabar ingin memasuki tempat ini, ucap diaken tersebut sambil menggeleng pelan. Karena kamu ingin mengambil hadiahmu, maka segeralah masuk. Kau bisa memasuki lantai pertama hingga lantai ketiga, tapi mengingat prestasi dan pencapaianmu kurasa lantai pertama adalah tempat yang cocok untukmu, ujar diaken satunya sambil tersenyum cerah. Liman Setiawan terdiam sejenak, ia memikirkan kata-kata yang diucapkan oleh kedua diaken penjaga tersebut. Yang dimaksud hadiah seharusnya adalah hak khusus yang ia dapatkan memenangkan kompetisi antar murid inti sebelumnya. Ternyata ada hal kebetulan seperti ini juga, gumam Liman Setiawan sambil menahan senyum. Mari ikuti saya, ucap diaken tersebut dengan hormat. Meskipun ia adalah seorang diaken, cerita tentang Liman Setiawan yang sudah membunuh Tetua Numeilan dan Jenderal Chandra Liu sudah menjadi berita yang mengerikan di Akademi Walet Jingga. Bahkan beberapa istilah disematkan pada murid Tetua Rudi Fang itu, beberapa pihak menyebut Liman Setiawan sebagai bintang kematian.
Hal ini mengacu pada sifat Liman Setiawan yang memiliki kekuatan berkilau, namun siapapun yang mengusiknya akan berubah menjadi mayat yang menyedihkan. Liman Setiawan yang baru 1 hari kembali ke Akademi Walet Jingga tentunya tidak mengetahui ada gelar semacam itu. Fokusnya kini hanya ingin meningkatkan kekuatan dengan cepat agar bisa melewati badai bencana yang sudah di depan mata. Dengan sebuah token batu hitam, Liman Setiawan akhirnya memasuki lantai pertama dari Pagoda 9 Api yang biasanya digunakan hanya untuk para tetua berlatih. Akhirnya aku bisa berada di tempat ini, ucap Liman Setiawan tersenyum puas. Sebagai pendekar dewa tingkat akhir sebenarnya berada di tempat ini tidak terlalu berpengaruh. Namun dengan perpaduan pil khusus yang sebelumnya ia buat secara tertutup di kota Qinghai, ia yakin bisa menembus ke ranah pendekar surgawi. Dengan resep pil racikannya, mahakarya yang ia dapatkan dari gurunya Hendrik tentu Liman Setiawan memiliki rahasia terdalam yang terus ia sembunyikan untuk mengembangkan kekuatannya. Pil inti jiwa merupakan pil langka yang komposisinya hampir menyerupai pil keabadian yang sebelumnya diinginkan oleh Kaisar Harry Liu. Sementara itu Ketua Akademi Walet Jingga yang berada di balik kegelapan malam hanya menghela napas pelan, ia menyaksikan semuanya dengan tenang seolah memang hal seperti ini yang ia harapkan. Ferdi Wang tahu jika di luar Akademi pasukan khusus Istana Kekaisaran sudah berkumpul, bahkan para kultivator rahasia keluarga Liu pun sudah berdatangan. Dengan keberadaan mereka, maka Ketua Akademi Walet Jingga sendiri tentu akan sangat kesulitan menghadapi orang-orang yang selama ini menyembunyikan diri di tempat rahasia. Liman Setiawan, kehadiranmu antara anugerah dan bencana. Namun sejauh mana kamu bisa mengatasinya, maka kau akan menjadi naga yang menghancurkan dunia, gumam Ferdi Wang di dalam hatinya. Sementara itu di pavilion gerbang naga, wajah 2 orang jenderal yang tersisa terlihat buruk. Mereka tidak menyangka akan kehadiran seorang kultivator wanita muda yang mampu membunuh rekan mereka hanya dalam 1 serangan. Di sisi lain Mimi Yun tidak bisa bereaksi, melihat kedatangan wanita yang merupakan istri sah dari Liman Setiawan itu membuat perasaannya bercampur aduk secara bersamaan. Xie Sifa yang selama ini bersikap dingin itu ternyata mengejar Liman Setiawan hingga ke kota Qiancheng. Hal ini tentu saja membuat api cemburu di dalam hati Mimi Yun kembali bergejolak. Adapun Victor dan beberapa orang lainnya tampak membelalakan mata. Seorang wanita cantik dengan kekuatan luar biasa tiba-tiba datang menyelamatkan pavilion gerbang naga. Bahkan kata-katanya yang menekankan tempat ini milik suaminya mengisyaratkan makna rumit di dalam hati mereka masing-masing. "Nona, apakah kau tidak tahu berurusan dengan siapa?" ucap seorang jenderal pasukan dengan nada geram. "Sebaiknya kau juga menyerahkan nyawamu karena sudah membunuh rekan kami," kata jenderal lainnya sambil mendengus kesal. "Apakah kalian tidak tahu malu mengeroyok seorang gadis?" Suara tetua Rudi Fang terdengar dari kehampaan. Detik berikutnya tubuh guru Liman Setiawan tersebut muncul tepat di samping tetua Gom-Gom yang tengah terluka. Sambil mengeluarkan pil penyembuhan ia menatap sahabatnya tersebut dengan hangat. "Maaf aku terlambat," ucap tetua Rudi Fang sedikit menyesal. Bab 119. Sepertinya muridmu memang cukup merepotkan, ucap tetua Gom-Gom sambil tersenyum. Setelah berkata demikian ia segera minum pil penyembuhan pemberian sahabatnya tersebut. Meskipun ia memilikinya namun ia merasakan jika pil pemberian tetua Rudi Fang itu memiliki kualitas yang lebih baik. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya tetua Rudi Fang pada Mimi Yun dan yang lainnya. "Kami baik-baik saja," jawab Mimi Yun dengan ekspresi terkejut. Kehadiran 2 orang pembela di kubu pavilion gerbang naga membuat kekhawatirannya jauh berkurang, apalagi dengan kehadiran sosok lain yang terlihat berhubungan baik dengan tetua Gom-Gom itu. "Tetua, apakah Akademi Walet Jingga terlibat dalam pavilion gerbang naga?" tanya seorang jenderal pasukan yang mengenal tetua Rudi Fang. "Liman Setiawan adalah muridku, kalian datang hendak menghancurkan tempatnya dan juga ingin membunuh orang-orangnya. Mana bisa aku diam saja melihat kejadian ini," ucap tetua Rudi Fang dengan nada yang tenang. "Kau hanya akan melibatkan banyak orang, sebaiknya kau tidak ikut campur," ucap jenderal pasukan lainnya. "Kalian terlalu tinggi menilai diri kalian, meski aku akan mati tapi setidaknya berapa banyak dari kalian yang ikut terkubur bersamaku," tetua Rudi Fang berkata dengan tegas, ia tidak takut sama sekali. Mendengar perkataan dari tetua Rudi Fang, kedua jenderal itu menelan ludah. Memang benar jika terjadi pertarungan maka dirinya tidak akan menang. Dengan adanya tetua Rudi Fang dan juga gadis misterius membuat kedua jenderal tersebut berpikiran untuk mundur. "Kami akan melaporkan hal ini pada Kaisar," ucap jenderal tersebut sambil membalikkan badannya untuk pergi.
Jangan berpikiran kalian bisa seenaknya seperti itu. Xie Xifa berkata dengan nada kemarahan. Ia akan menghancurkan siapapun yang telah berusaha mengganggu Liman Setiawan. Ia juga sudah membunuh seorang jenderal dan tidak ada bedanya jika ia membunuh 2 orang lainnya. Xie Xifa sudah tidak peduli dengan konsekuensinya. Apapun akan ia terobos karena ia berpikir jika nyawanya adalah pemberian suaminya. Kamu, ucap jenderal tersebut dengan tatapan tajam, ki di tubuhnya melonjak tajam. Para prajurit di belakangnya kesulitan bernapas. Mereka rata-rata prajurit yang berada di ranah inti emas dan sebagian lainnya di inti roh, hanya beberapa saja yang lebih kuat dan mengepalai sejumlah pasukan. Meski tampang kedua jenderal itu sangat marah namun mereka tetap hati-hati di depan Xie Xifa. Rekannya tewas begitu saja dan jika mereka melakukan hal yang ceroboh tentunya Xie Xifa akan memberikan kematian yang menyedihkan. Namun detik berikutnya, Xie Xifa mengeluarkan pedangnya. Dalam sekejap mata, mata pedang yang begitu tajam menciptakan sebuah lubang besar di salah satu jenderal pasukan. Tanpa banyak bicara, pedang Xie Xifa menembus kegelapan malam dengan kilauan cahaya kematian yang sangat cepat. Menyaksikan hal ini, Nimi Yun menyentuh lehernya sendiri dan menatap ke arah wanita yang menjadi saingan cintanya itu dengan tatapan rumit. Ia melihat perubahan Xie Xifa yang begitu besar dan terkesan dingin pada saat ini. Tidak hanya ahli teknik tangan kosong namun wanita tersebut juga sangat lihai dengan kemampuan berpedangnya. Di atas tanah, kepala jenderal itu bersimbah darah dengan mulut yang terbuka lebar. Hingga kematiannya pun ia tidak percaya jika akan mati begitu saja di tangan seorang gadis cantik yang masih sangat muda tersebut. Di sisi lain, seorang jenderal terakhir terhenyak menyaksikan pemandangan yang sangat cepat tersebut. Dirinya seperti tersambar petir, menatap keganasan wanita tersebut dengan wajah membeku. Bahkan Tetua Rudi Fang dan Tetua Gong Gong pun terkejut, tidak menyangka jika gerakan gadis tersebut berada di luar jangkauan mereka meski berada pada ranah kultivasi yang sama. Bajingan, umpat jenderal tersebut melolong marah, matanya mulai memerah. Dia menatap Xie Xifa dengan penuh kebencian, baginya yang semula ingin menyelamatkan diri dari hal tidak terduga ini malah akhirnya menderita kerugian. Belum lagi dirinya, kini ia tidak bisa melakukan hal lain kecuali bertarung sampai mati. Apakah kau takut mati? Tanya Xie Xifa sambil berjalan perlahan. Ada ketakutan terpancar di wajah jenderal tersebut, walau bagaimanapun ia bukanlah tandingan wanita yang baru muncul tiba-tiba itu. Tepat pada saat tubuh Xie Xifa ingin melangkah lebih dekat, jenderal itu pun mengangkat pedangnya ke udara dengan kecepatannya yang mencengangkan. Ia menebas ke arah Xie Xifa dengan disertai energi panas yang menakutkan. Namun bersamaan dengan hal itu, tubuh Tetua Rudi Fang bergerak. Namun detik berikutnya pandangan orang-orang tampak membeku. Tiba-tiba saja pedang itu bertemu dengan tangan Tetua Rudi Fang yang meraihnya dengan tangan kosong. Kamu, mata jenderal itu melebar. Menekan rasa paniknya ia lalu mengalirkan energi ki-nya ke pedang tersebut. Namun hal itu terasa percuma karena Tetua Rudi Fang sudah berada di ranah pendekar dewa tahap akhir. Kekuatanmu masih belum cukup kuat, sebaiknya di kehidupan mendatang kau harus belajar lebih giat, ucap Tetua Rudi Fang dengan nada mencibir. Sejak kedatangannya ia merasa tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan tajinya sebagai guru Liman Setiawan. Kini ia bergerak cepat tanpa mengandalkan jurus pedangnya untuk menghadapi seorang jenderal yang tersisa. Apa maksudmu Tetua? Wajah jenderal tersebut tampak pucat. Detik berikutnya jepitan jari jemari Tetua Rudi Fang mengeras. Ia menggoyangkan pedang di tangan jenderal tersebut hingga membuatnya melonggarkan pegangannya. Setelahnya pedang itu pun terlepas dari tangan jenderal tersebut, membuat orang-orang kembali tercengang. Akan kuberitahu cara menggunakan pedang yang baik dan benar, ujar Tetua Rudi Fang sambil mengangkat pedang di tangannya. Jenderal pasukan itu pun hendak mundur beberapa langkah, ia tahu jika di depannya adalah sosok Tetua Rudi Fang yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia melihat tatapan membunuh yang kejam seperti monster yang haus darah, auranya sungguh menindas. Saat ini Tetua Rudi Fang tampak percaya diri dan kejam. Setelah penyakit rahasianya sembuh dan kekuatannya meningkat maka tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikannya. Cahaya pedang berwarna keemasan membentuk elang yang menukik di udara. Ada suara desiran angin kencang di sekitarnya. Jurus pedang elang menembus awan. Tetua Rudi Fang mengerahkan tekniknya. Semakin dekat sabetan pedang ke arah jenderal tersebut maka semakin tebal juga cahaya pedang yang terlihat. Rasanya seperti mata pisau yang muncul dari langit dan memotong semuanya tanpa ampun. Jerak, suara tebasan yang cukup kasar terdengar seperti mengoyak tulang dan daging. Hanya dalam satu tebasan,
tubuh jenderal itu terbelah menjadi dua bagian. Hampir saja kau melewatkan bagianku, ucap Tetua Rudi Fang ke arah si Siva. Ngomong-ngomong apa hubunganmu dengan muridku? Tanya Tetua Rudi Fang kemudian. Sejak tadi Tetua Rudi Fang sangat penasaran dengan keberadaan dua orang wanita di paviliun Gerbang Naga, terutama dengan gadis yang beraura dingin tersebut. Bab 120. Menyadari jika lelaki parubaya di depannya itu adalah Guru Liman Setiawan, buru-buru si Siva bersikap hormat. Di belakangnya pun tampak Mimi Yun bergegas menghampiri Tetua Rudi Fang. Saya adalah istrinya, saya juga. Keduanya menjawab pertanyaan Tetua Rudi Fang dengan cepat. Mereka mengabaikan Tetua Gom-Gom yang tampak bergerak menghalau sisa anggota pasukan yang mulai berlarian meninggalkan paviliun Gerbang Naga. Kalian berdua, istri Liman Setiawan? Tanya Tetua Rudi Fang dengan bingung. Ya, Guru, jawab Mimi Yun dan si Siva bersamaan, lalu keduanya saling menatap dengan tatapan rumit. Masih ada satu lagi, sambung Mimi Yun kemudian. Ia merujuk pada Nuhume yang masih berada di kota Qinghai. Kukira ia hanya berbakat dalam bela diri, ternyata juga ahli dalam menaklukkan wanita, ucap Tetua Rudi Fang tersenyum tak berdaya. Kalian semua pasti dari kota Qinghai, ucap Tetua Rudi Fang dengan nada setengah bertanya. Mimi Yun dan si Siva mengangguk pelan, ia tidak membantah perkataan dari Guru Liman Setiawan itu. Sebaiknya kalian beristirahat untuk memulihkan stamina, jangan khawatirkan tentang keadaan anak itu. Dia dalam keadaan baik-baik saja di dalam akademi. Tetua Rudi Fang memberikan informasi tentang situasi Liman Setiawan. Mendengar kabar Liman Setiawan baik-baik saja, keduanya mengatur napas dengan lega, setidaknya hal itu sudah membuat satu sama lain tidak berada dalam kondisi cemas. Victor dan yang lainnya masih sibuk berjaga, beberapa pendekar ahli yang disuat tampak terluka dengan cukup memprihatinkan. Mereka cukup gigih sebelumnya dalam mempertahankan Gerbang Naga. Sementara itu, di dalam pagoda 9 api tubuh Liman Setiawan sudah mulai bisa beradaptasi dengan suhu di lantai pertama tersebut. Ia kemudian mengeluarkan pil inti jiwa dari dalam cincin penyimpanannya dan segera meminumnya. Di tengah situasi genting seperti ini, Liman Setiawan terus memaksimalkan kondisi tubuhnya dan memacu energi internal di dalam tubuhnya. Selama beberapa jam ia terus terlarut hingga hari berganti kembali. Selama periode waktu tersebut, Liman Setiawan sudah menghabiskan 2 buah pil inti jiwa yang sudah ia siapkan dengan susah payah. Namun Liman Setiawan belum mendapatkan hasil yang ia inginkan dan ada rasa frustasi yang ia rasakan. Di luar Akademi Walet Jingga, orang-orang dari keluarga Liu yang didampingi utusan Istana Kekaisaran akhirnya memasuki Akademi Walet Jingga. Mereka yang sejak semalam menunggu kedatangan Liman Setiawan namun tidak kunjung datang, apalagi dikabarkan jika para jenderal dan anggota pasukannya tewas di paviliun Gerbang Naga. Sehingga mereka berpikiran untuk segera membunuh Liman Setiawan terlebih dahulu dan barulah kemudian menghancurkan Gerbang Naga secara keseluruhan. Apa yang kalian inginkan? Ucap Ferdi Wang selaku ketua akademi kepada utusan istana. Kami membawa perintah Kaisar, hukuman mati untuk Liman Setiawan dan seluruh pendukungnya, ucap utusan istana kekaisaran sambil menyerahkan surat resmi dari Kaisar Harry Liu. Mata Ferdi Wang menyipit, kata demi kata ia baca secara seksama. Memang benar jika Kaisar Langit itu sudah menurunkan perintah untuk menangkap Liman Setiawan baik hidup dan mati. Bahkan perintah pembunuhan atas dirinya juga sudah dicap resmi oleh Kaisar Langit tersebut. Apakah aku boleh menghadap ke istana mohon keringanan? Ucap Ferdi Wang mencoba bernegosiasi. Walau bagaimanapun Liman Setiawan adalah aset Akademi Walet Jingga, jika dibiarkan dihukum mati maka akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi akademi yang masih memiliki keterkaitan dengan Istana Kekaisaran Langit itu. Seharusnya ketua bersikap bijak, walau bagaimanapun Akademi Walet Jingga berada di bawah pengawasan dan pembentukan dari istana. Tetapi sebaliknya, pihak akademi justru melindungi penjahat yang sudah membunuh beberapa pejabat tinggi Istana Kekaisaran, ucap utusan tersebut dengan nada penuh penekanan. Di sampingnya tampak beberapa orang lelaki tua yang memakai pakaian putih, meski mereka tampak tenang namun kekuatan mereka berada di atas ketua Akademi Walet Jingga. Dengan diterjunkannya mereka, maka sulit bagi Ferdi Wang untuk menutupi Liman Setiawan lagi. Mereka adalah para pendekar tingkat surgawi yang keberadaannya sangat langka sekaligus merupakan pelindung Kekaisaran Langit. Ferdi Wang, katakan di mana bocah pengacau itu? Tanya Bara Liu dengan tatapan tajam. Bara Liu adalah salah satu dari 10 pendekar rahasia yang melindungi alam langit. Ia berada di tingkat ke-8 dari daftar peringkat pendekar surgawi.
Sementara Ferdi Wang sendiri yang merupakan pemimpin Akademi Walet Jingga hanya berada di peringkat ke-10, jadi bisa dikatakan jika saat ini ia adalah yang terlemah. Sementara dua orang lainnya berada pada tingkat 9 dan juga ke-7, jelas keberadaan mereka bertiga sebagai pendekar rahasia sangat menekan Ferdi Wang. Di bawah tekanan seperti ini, jelas ia merasa sangat dirugikan dan merasa tidak berguna pada sisi yang lain. Lapor Tuan, anak itu tengah berada di dalam pagoda 9 api. Tiba-tiba Tetua William Setiawan muncul, ia memberitahu tentang keberadaan Liman Setiawan yang awalnya ingin disembunyikan oleh Ketua Akademi Walet Jingga. Terima kasih atas informasinya, ucap salah satu pendekar rahasia keluarga Liu lainnya. Sebagai pemegang daftar urutan ke-7, ia jelas memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang Bara Liu. Sebaiknya kita bunuh bocah itu di dalam pagoda 9 api, seharusnya energi bocah itu cukup untuk menambah kekuatan inti api abadi hingga beberapa tahun ke depan, ucap Bara Liu yang mengetahui tentang kondisi pagoda 9 api. Sepertinya itu ide yang bagus, lagi pula inti api abadi sudah lama tidak mendapatkan bahan penambah esensi energinya, ucap pendekar rahasia keluarga Liu lainnya. Mendengar ini tatapan mata Ferdi Wang terlihat memerah memandang penuh kekesalan. Ia tidak habis pikir bagaimana bodohnya Tetua William Setiawan yang menyia-nyiakan bakat langka dari keluarga Setiawan tersebut. Para senior sekalian, apakah hal ini masih bisa dibicarakan baik-baik? Ucap Ferdi Wang mencoba melakukan negosiasi. Dasar bodoh, aku akan segera mencari pengganti dirimu sebagai kepala akademi berikutnya, ucap Liu Leiyang dengan angkuh. Detik berikutnya ia mengeluarkan sebuah tapak tangan dengan energi perusak. Kekuatan besar dan tiba-tiba itu bergerak ke arah Ferdi Wang dan menghantam punggung belakangnya. Brak, tubuh Ferdi Wang tersungkur. Di bawah serangan rahasia pendekar senior di tingkat surgawi jelas ia bukanlah apa-apa. Liu Leiyang menempati daftar urut ke-7, jelas bukan tandingan ketua Akademi Walet Jingga tersebut. Sementara itu di dalam pandangan matanya, Tetua William Setiawan tersenyum cerah, dengan digantinya ketua akademi maka ia akan berpeluang besar untuk menempati posisi tersebut. Kamu, cepat pimpin jalan, ucap Bara Liu menunjuk ke arah Tetua William Setiawan. Baik senior, ucap William Setiawan dengan hormat dan sedikit membungkukkan badan. Dengan langkah cepat dan meyakinkan Tetua William Setiawan memimpin utusan kaisar serta 3 orang pendekar alam surgawi. Di belakangnya beberapa tetua serta pengikut William Setiawan tampak mengikuti. Bersambung,